Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan dibangkitkannya kita dari kematian kecil ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan kini sebagai ibadah. Dinilai ibadah dimulai dengan sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan alhamdulillah dengan kajian metodologi tafsir, metodologi atau tata cara teknis bagaimana kita memahami ayat Al-Quran, bagaimana cara ulama memahami ayat Al-Quran. Ilmu ini termasuk sebenarnya ilmu pokok dalam Islam. Kenapa disebut ilmu pokok? Karena sumber agama kita ini, sumber ajarannya, sumber hukum, sumber akhlak, sumber pengetahuan agama umat Islam adalah Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk pokok, dasar, asas, maka ilmu untuk memahaminya terbawa menjadi ilmu pokok. Sehingga kita tidak gampang nanti, harapan kita tujuan dari memahami ini tak gampang kita menyesatkan orang, ada batasan-batasannya. Tak gampang juga kita nanti menafsirkan Al-Quran sesuka hati, seperti orang-orang liberal yang kadang-kadang hanya menggunakan akal ansih, akal semata-mata, yang lepas dari kendali atau lepas dari ikatan Al-Quran dan hadis atau sunnah itu sendiri. Padahal akal disebut akal, sebenarnya akal itu arti dasarnya ikatan, terikat. Akal orang beriman itu sebenarnya diikat, disinergikan dengan Al-Quran, dengan firman Allah dan sunnah atau hadis. Karena akal tanpa bimbingan wahyu, dia akan lepas kendali dan dia akan menjadi kufur. Tetapi akal yang bersinergi atau tunduk kepada wahyu, itulah akal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akal manusia ini banyak, ada yang tunduk pada hawa nafsu karena keinginannya, ada yang tunduk pada egonya, dan seterusnya. Maka dari itulah pentingnya kita memahami metodologi tafsir ini, ya, karena pentingnya kita untuk menggunakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir itu secara bahasa artinya bisa al-idah, menerangkan, atau al-kasyaf, kasyaf membuka makna, mengungkapkan, membuka makna. Bisa juga asyarah, syarah itu menjelaskan, ya. Jadi bisa menerangkan, bayan idah, atau bisa kasyaf membuka makna yang tersembunyi atau makna yang sulit. Kemudian bisa syarah menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Maka fungsi tafsir itu pada umumnya tidak lepas dari 3 dari makna dasarnya ini, ya. Untuk menerangkan firman Tuhan, membuka maknanya, dan menjelaskan apa maunya Tuhan dengan firman-firmannya. Maka dari itulah sebahagian ulama-ulama besar tafsir kita menyebut, ketika kita menafsirkan Quran, ini hati-hatinya kita. Ketika kita menafsirkan Quran, be careful. Kita harus punya kehati-hatian. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah menjadi juru bicara Tuhan gitu, tangan kanan. Seolah-olah kita menjadi tangan kanan Tuhan, juru bicaranya, ya. Kalau di negara kita ini ada juru bicara kepresidenan, karena dia yang menafsirkan, menjelaskan apa maunya presiden, kan.
Nah, jadi penafsir menjadikan diri kita penafsir, sebenarnya kita sudah mencoba menjadikan diri kita sebagai juri bicara Tuhan. Kenapa? Karena kita yang menafsirkan, memahamkan apa maunya Tuhan dari firman-Nya ini. Nah, maka kalau kita pahami dari sini, ya kita harus berhati-hati kan. Jangan sampai kita menafsirkan, memahamkan Al-Quran itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan gitu kan. Nah, ini dari sisi ini kita harus berhati-hati. Nah, metodologi tafsir ini dalam buku-buku ilmu tafsir, ulumul tafsir, ulumul Quran, ini dibagi oleh ulama ada dengan jenis, ya disebut dengan jenis, ada dengan manhaj, metodologi, ada dengan istilah warna atau pendekatan. Kalau bahasa sekarang itu ya form. Kalau bahasa ini ada form, ada bentuk tafsir, ada form tafsir, ada metode atau manhaj dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggris karena metode. Kemudian dalam perkembangan modern juga ada disebut dengan approach, pendekatan. Dalam metodologi tafsir ini lebih cenderung kepada anwa' tafsir. Ilmu apa yang mewarnai penulis tafsir itu. Nanti setiap ulama itu kan punya kecenderungan. Ada yang cenderung fikih karena dia ahli fikih seperti Wahab Juheli. Nanti tafsirnya berbau fikih. Ada yang cenderung dia cenderung kepada akal bahasa, ya kekuatan bahasa, makna bahasa. Seperti tafsir Quraisy Shihab itu cenderungnya kepada bahasa ra'yu. Ada yang cenderung nanti misalnya seperti Ibnu Katsir cenderung kepada hadis. Nah, ini pendekatan-pendekatannya seperti itu ya. Jadi tergantung nanti keilmuan para ulama-ulama itu. Maka kita tidak perlu kaget kok beda-beda ya tafsir itu ya, karena ulama itu keilmuannya berbeda-beda. Maka bisa jadi berbeda-beda nanti cara memahaminya. Maka kita harus melihat pakem-pakemnya, ilmu-ilmunya. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan man qala fil Qur'an bi ra'yihi, ketika Nabi bersabda man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadisnya hadis makbul, diterima. Hadis satu lagi man qala bil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata-mata, ra'yihi, maka hendaklah siap-siap masuk neraka. Kata Nabi. Satu lagi hadisnya, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan akalnya semata-mata, fa'asoba, sekalipun benar dengan akalnya, tapi dia telah melakukan kesalahan. Ini hadisnya sebagai menyebut hadis hasan ya. Lalu Ibnu Taimiyah dalam usul tafsirnya, kitab pengantar metodologi tafsirnya, dia katakan yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan menafsirkan Quran dengan ra'yi? Yang dimaksud menafsirkan Quran dengan ra'yi adalah menafsirkan Quran dengan akal semata-mata, gitu ya. Dengan akal semata-mata dimaksudkan di situ adalah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nanti kita singgung lebih rinci. Baik, saya langsung saja masuk ke macam tafsir yang pertama. Biriwayah, tafsir biriwayah. Apa yang dimaksud tafsir biriwayah? Ya namanya riwayah gitu kan. Riwayat itu cenderung kepada hadis. Maka nanti tafsir biriwayah itu dimaksudkan adalah Al-Quran dipahami ulama berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu diriwayatkan juga mutawatir kan. Atau berdasarkan hadis, atau berdasarkan asar, riwayat dari sahabat, pendapat sahabat. Jadi ulama menggolongkan ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya, baik dalam bentuk tafsir maudhu'i, tematik, atau dengan hadis, atau dengan perkataan sahabat. Nah, sebagian menyebut pendapat tabi'in memasukkan tabi'in 3 generasi. Maka ini dimaksud dengan tafsir bil riwayah atau bil ma'sur. Bil ma'sur itu berasal dari kata asar. Asar itu riwayat. Riwayah. Riwayat itu ya riwayat, periwayatan. Kalau bahasa kampusnya menafsirkan Al-Quran, teks Al-Quran dengan teks juga gitu ya. Nah, ini bahasa di kampus kadang disebut begitu. Al-Quran ditafsirkan, karena Al-Quran ini bentuknya teks bahasa Arab, maka dia ditafsirkan dengan teks juga. Teks apa? Teks hadis, teks perkataan sahabat, teks perkataan tabi'in. Kalau mau dilanjutkan ke 3 generasi pertama, ya khairul qurun, sebaik-baik kurun.
Jadi ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan teks, dengan Al-Quran hadis, pendapat sahabat, maka disebutlah dia tafsir berdasarkan teks atau tafsir biriwayah atau tafsir bil ma'sur. Nah, untuk masalah keimanan, masalah tauhid, masalah ibadah, karena ini berkaitan dengan hak Allah, maka kita ulama sangat berhati-hati sehingga nanti teks itu menjadi satu hal yang sangat dominan sekali ya. Tafsir wilayah ini dia dominasinya kecenderungan kuatnya itu kepada masalah akidah, masalah ibadah mado. Sebab kalau kita nanti keluar dari teks itu akan gampang sekali menyebabkan kerusakan ya. Maka kalau kita rinci, tafsir bil ma'sur birwa ini sangat dibutuhkan. Ya. Dia modelnya menafsirkan ayat dengan ayat yang mirip. Ya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang berkaitan dengan ayat, maka nanti dilihat asbabun nuzulnya, dilihat hadis yang menjelaskan makna ayat. Ya. Kemudian pendapat pemahaman sahabat. Kelebihannya kalau kita gunakan ini dalam masalah akidah utamanya, termasuk ibadah mahdoh, ini diyakini lebih ulama, ya lebih diyakini terhindar dari keliru, kesalahan. Karena kita memahami teks ayat hadis, teks ayat itu berdasarkan penafsir pertama atau berdasarkan pemahaman Rasulnya, utusan Tuhannya. Kalau di barat itu ada istilah mereka Hermes. Hermes itu termasuk dewa Hermes itu ya punya utusan. Jadi utusan itulah yang dianggap, utusan Tuhan itu yang dianggap paling paham makna apa yang maunya Tuhan. Nah, dalam ulumul Quran pun sama sebenarnya. Yang paling paham tentang Al-Quran, teks Al-Quran, apa yang maunya Tuhan, ya apa yang diinginkan Tuhan, apa maksud Tuhan, yang paling bisa memahaminya adalah hanya utusan Tuhan. Nah, maka diyakini dia lebih kuat pemahamannya, terhindar dari keliru karena langsung ditafsirkan oleh utusan, ya, oleh Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Di samping itu, apalagi dalam masalah akidah ibadah mado, tak semua ayat yang ada dalam teks bisa dipahami akal. Tentang alam gaib, akidah ibadah mado, itu paling sulit. Nggak semuanya bisa kita pahami, sehingga nanti kembali kepada teks itu dianggap oleh ulama lebih selamat kita kan, kembalikan kepada teks. Apa contohnya? Misalnya saya contohkan di sini kita ambil ayatnya surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus? Nah, ini kan kalau kita pakai akal nanti beda-beda dia kan. Nah, kalau kita tafsirkan pakai ayat Quran, ihdinas siratal mustaqim itu ditafsirkan ayat sesudahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang tercela. Jadi yang dimaksud jalan lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini yang pertama. Tetapi definisi siratal mustaqim ini kan masih terlalu general. Jalan lurus, jalan orang-orang diberi nikmat. Ya, jalan orang diberi nikmat itu siapa orang yang diberi nikmat? Kan kita masih bertanya karena belum menunjukkan orang gitu kan. Siapa orangnya gitu. Maka kita carilah ayat yang menyebutkan orang-orang diberi nikmat. Ketemulah kita ayat lain misalnya An-Nisa 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Nah, di sini kita ketemu orangnya. Jadi jalan lurus itu jalan siapa? Ternyata jalan lurus itu adalah jalan jalan orang-orang yuti'illah yang mentaati Allah war rasul dan rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang bersama orang an'ama 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang jalan lurus itu jalan orang taat. Orang taat itu siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Ini yang taat sama Allah. Wasiddiqin, para siddiq. Teman-teman dekat yang membenarkan nabi. Teman terdekat. Ya, siddiq. Seperti Abu Bakar kalau dalam Islam, dalam
syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wasyuhada, para syuhada, wassolihin, dan orang soleh. Nah, jadi jalan orang yang diberi nikmat itu adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin gitu. Ini adalah jalan orang yang dimaksud jalan Shiratal Mustaqim. Ya. Kalau kita menafsirkan ayat Quran, ya, ayat Quran ini kita tafsirkan dengan ayat yang lain gitu. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat gitu, menafsirkan teks dengan teks. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian coba kita tafsirkan dengan tafsir Nabi, penjelasan Nabi. Tadi kan berdasarkan Quran. Kemudian Al-Quran kita tafsirkan berdasarkan hadis Nabi. Karena dia biriwayah. Jadi kita lihat semua, nggak bisa satu-satu. Supaya luas wawasannya harus dilihat semua. Nah, ketemulah kita dalam sebuah hadis. Ketika ulama menjelaskan ayat di atas, mereka memunculkan hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW tidak menjelaskan maknanya secara rinci detail, tapi Nabi mengatakan begini, dia buat contoh. Nabi membuat garis lurus, dibuat Nabi garis lurus saja satu gitu, ya. Setelah dibuat garis lurus, lalu beliau mengatakan, inilah jalan Allah nih yang lurus nih, ya. Kemudian beliau membuat garis samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan, cabang-cabang. Nah, lalu beliau mengatakan, inilah adalah jalan-jalan yang menyimpang. Setiap jalan ini ada setan menyeru kepada jalan menyimpang itu. Nah, jadi jalan lurus itu ya ini kata Nabi. Nabi hanya ngasih isyarat. Nah, itu kan. Jadi jalan lurus itu ya ini gitu. Tapi Nabi tidak menyebutkan jalan lurus itu. Hanya Nabi memberikan gambaran peta. Ya, kalau menjenceng berarti itu bukan jalan lurus. Nah, lalu kita lihat sahabat, bagaimana sahabat memahami ayat ini. Nah, Imam Ali misalnya, yang dimaksud jalan lurus itu ya Al-Quran ini, inilah jalan lurus, apa yang disebutkan Quran katanya. Ini diambil dari riwayat Haris. Kalau riwayat Jabir, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, mereka mengatakan jalan lurus itu ya agama Islam ini. Islam ini adalah jalan lurus katanya. Jalan lurus. Barang siapa yang membelok dari Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa cari agama selain Islam, maka dia akan celaka, tidak diterima Allah. Fala yuqbala min. Jadi yang dimaksud jalan lurus ya ini agama Islam ini. Abil Aliyah mengatakan yang dimaksud jalan lurus Nabi SAW dan kedua sahabatnya. Karena ada bahasa Nabi, ittabi'u khulafa rasyidin min ba'di. Dalam hadis lain disebut ittabi'u, ikuti kamulah dua orang sesudahku, Abu Bakar wa Umar. Jadi yang dia sebut jalan lurus itu Abu Bakar sama Umar. Nah, ini lebih sempit lagi kan, Shiratal Mustaqim itu. Bahkan kalau kita ambil pendapat tabi'in, disempitkan lagi, bisa disempitkan lagi. Kalau Fudail bin Iyad, jalan lurus itu jalan menuju haji. Nah, ini makna khusus, ya lebih khusus. Orang-orang yang ikut berangkat haji bersama Nabi itu dimaksud jalan lurus. Sedang Imam Ar-Razi mengatakan jalan lurus adalah jalan orang-orang soleh terdahulu yang diberi nikmat. Nah, ini secara umum sudah dijelaskan ayat tadi. Ya. Nah, begitulah model ulama menafsirkan ya. Jadi kita menafsirkan ayat, dengan hadis, dengan pendapat sahabat. Kalau kita lihat tafsirnya beda-beda kan, tapi itu juga sebenarnya. Nah, kalau dengan ayat Nabiin Siddiqin Syuhada Sholihin, kalau tafsir Nabi, Nabi nggak sebut siapa dia, hanya digambarkan saja kan petanya. Kalau sahabat bilang Al-Quran jalan lurus, Islam jalan lurus, ya mengikuti Abu Bakar, Umar jalan lurus. Jadi ini ada perbedaan ungkapan, tapi sebenarnya masih dalam koridor kebenaran. Nah, disinilah kita memahami Bapak Ibu, sebenarnya kebenaran itu banyak gitu ya. Jangan kita anggap saya lah yang paling benar gitu, nggak bisa begitu. Kalau kita lihat dari tafsir sahabat, tafsir ayat Nabi, antara ayat dengan Nabi itu aja ada perbedaan kan dalam menjelaskan Shiratal Mustaqim. Lalu tafsir sahabat beda lagi. Cuman dia masih dalam koridor kebenaran. Maka dalam Islam itu nanti sebenarnya ada yang benar, ada lebih benar, ada paling benar. Itu milik Allah paling benar. Nah, jadi bisa jadi ya mungkin bahasa kita tadi, kita bisa jadi ayat yang dijelaskan Allah tadi itu paling benar berdasarkan ayat. Yang disebutkan Nabi itu benar juga kan. Disebutkan sahabat ya benar juga gitu. Jadi bisa bertingkat-tingkat kebenaran itu dalam menafsir. Nah, maka disitulah nanti kita harus bijaksana
Kalau dia masih dalam koridor Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah, dalam koridor kebaikan, pagar kebaikan syariat, maka tafsir itu menjadi hal yang boleh ya. Jadi tidak berlebihan liberal, tidak juga terlalu kaku kekang sehingga hanya satu makna. Gitu ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafsir riwayah ini juga sangat penting. Kadang-kadang kalau kita keluar meninggalkannya, ya bisa sesat. Ya, dalam masalah keimanan sesat, betul-betul sesat. Misalnya ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kejaliman, merekalah orang-orang yang mendapat keamanan dan merekalah yang mendapat petunjuk. Dalam riwayat, Ibnu Abbas datang kepada Rasul setelah menghafal ayat ini. Beliau mendatangi Rasul. Ya Rasul, bagaimana makna ayat ini? Kenapa Ibnu Abbas? Ayat ini mengatakan orang-orang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan jalim. Hanya orang-orang seperti inilah yang imannya diterima, mendapatkan keamanan, mendapat petunjuk. Kalaulah hanya iman orang yang tak berbuat jalim yang diterima Allah, yang selamat, katanya, siapa di antara kami yang tak pernah buat jalim? Ini kan bahaya ini ya Rasul, katanya. Bisa-bisa kami masuk neraka semua ini, sahabatmu, katanya kan. Siapa di antara kami gak pernah buat jalim, katanya. Maka nanti kan orang Mu'tazilah itu mengkafirkan orang Islam yang buat dosa besar. Orang buat dosa besar itu dianggap mukmin, dianggap kafir. Jadi kalau orang mencuri, orang korupsi, orang berzina, orang merampok, ya kan, itu dianggap kafir sama orang Mu'tazilah. Ini pendapat yang keliru kan. Ibnu Abbas pun dia bingung ini bahaya ini kalau salah paham ini, tanya sama Rasul. Lalu Rasul mengatakan begini, yang dimaksud dengan zulmin dalam ayat itu, wahai Ibnu Abbas, bukan kejaliman, perbuatan kejalim-jaliman biasa. Apakah engkau tidak membaca ayat, katanya kan? Membaca ayat, inna syirka la zulmun ajim. Sesungguhnya syirik itu adalah kejaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan julmun di situ, julmin di situ adalah syirik. Jadi orang yang beriman mencampurkan keimanan dengan syirik, itulah yang imannya ditolak. Kata Nabi. Bukan orang beriman yang kalau dia buat dosa besar, ya, masih mau dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, gitu kan. Jadi kalau orang iman tapi dia masih keimannya itu bercampur syirik, artinya ya percaya juga dengan Nabi Muhammad, percaya juga dengan Allah, tapi nyembah berhala juga dia, gitu kan. Gitu kan. Karena orang penyembah berhala itu hakikatnya juga kata Allah kan, ketika kamu sa'al tahum, kalau kamu tanya orang-orang kafir itu, ya, ketika kamu tanya orang kafir itu, man khalaqas sama'i wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir Quraisy bilang Allah. Gitu kan? Ini orang-orang seperti ini tak diterima imannya. Percaya juga mereka sama Allah, tapi mereka syirik, menyembah berhala. Jadi kalau kita tafsirkan ini dengan bahasa, dengan akal, ini sesat kan? Bisa sesat kita. Ini contoh menafsirkan ayat, pentingnya menafsirkan ayat dengan ayat atau hadis, ya, namanya tekstual atau tafsir biriwayah atau bil maksur. Contoh lain misalnya sallu kama ra'aitum. Ketika Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu telah diwajibkan dan ditetapkan waktunya kepada kalian, kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu perbuatan wajib dan waktunya sudah ditetapkan. Nah, lalu ada ayat aqimis sholata li zikri, dirikanlah salat untuk li zikri, untuk mengingatku. Kalau kita tidak memahami ayat ini dengan hadis, dengan sunnah, dengan penjelasan Nabi, maka muncullah nanti pendapat-pendapat yang tersesat, termasuk orang-orang yang ingkar sunnah itu kan. Sebagian orang ingkar sunnah itu karena dianggap hadis itu banyak yang tak mutawatir, mereka ingkari kan. Akhirnya mereka sholatnya dengan sholat itu kan aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk zikir mengingatku. Kalau begitu sholat itu kan untuk zikir aja, untuk ingat Allah, katanya. Kalau gitu boleh dong sholat tuh eling. Bapak udah sholat? Sudah.
Kapan? Ya tadi sudah eling zikir. Itulah sholat tuh katanya. Nah, jadi dianggapnya eling itu termasuk udah sholat kan? Zikir, karena inti dari sholat itu adalah zikrullah. Nah, ini orang seperti ini sesat. Kenapa? Karena dia tidak menafsirkan ayat dengan sunnah, dengan hadis sahih, hadis mutawatir. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka ulama para sahabat sepakat Nabi itu sholatnya 5 waktu yang wajib. Nabi itu sholatnya pakai gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu sudah disepakati, itu sudah mutawatir. Ribuan sahabat melihat Nabi sholat seperti ini. Lalu kalau dikatakan sholat itu dengan zikir, tidak ikut penjelasan hadis, tidak ikut penjelasan sunnah, maka ini menjadi tersesat. Nah, maka saya sebut tadi, kalau dalam hal akidah dan ibadah mahdo, kekuatan tafsir birwayah ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat-sangat diperlukan sekali. Sebab kalau kita tidak mendekatinya dengan riwayat, gampang sekali terjatuh dalam kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada namanya bentuk tafsir birra'yi. Birra'yi itu form. Birra'yi bentuk tafsirnya dengan berdasarkan ra'yu. Ra'yu secara bahasa dasarnya artinya akal, ya. Walaupun sebenarnya ra'yu itu tidak berdasarkan akal semata-mata. Nanti kalau kita menafsir, akal itu harus dibimbing wahyu. Jadi seluruh ra'yu itu kan ada 2, nanti ada sahih diterima, ada yang pasti ditolak. Ra'yu yang diterima itu apabila dia dibimbing wahyu memahaminya. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya, ijtihad itu adalah badlul juhdi, mengerahkan seluruh kekuatan keilmuan kita, keilmuan ulama. Ulama mengerahkan seluruh kekuatan ilmunya, ilmu ayatnya, hadisnya, hafalannya, ilmu kenabian yang dia hafal dari hadis-hadis. Nah, itu dikerahkannya semuanya dengan daya fikirnya, digabungkannya dengan akalnya. Itulah yang namanya ra'yu makbulun. Jadi kalau ra'yu itu mau diterima, dia harus bersinergi pemahamannya dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ra'yu ansih, ra'yu akal-akalan, ini nanti masuk dia dalam golongan fasid, tertolak. Maka tafsir, kalau kita mau menafsirkan berdasarkan akal, ada syaratnya baru bisa diterima. Syaratnya supaya bisa diterima, yang pertama, tafsir itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ya, nggak boleh bertentangan. Ya, tak boleh bertentangan dengan ijma, kesepakatan ulama. Seperti kemarin itu kan ada tafsir yang saya contohkan saja lah ya. Ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Nah, itu bertentangan dengan ijma ulama ahli hukum. Ya, nggak bisa kita. Walaupun secara bahasa mungkin arahnya ke sana, tetapi itu bertentangan dengan ijma, itu ditolak. Karena tafsir bahasa itu tafsir berdasarkan ra'yu. Ya, bukan berdasarkan riwayat. Termasuk menafsirkan bolehnya menikahi 50 perempuan di akhir zaman. Itu berdasarkan ra'yu, tidak ada sandaran ayat hadisnya. Maka ini bertentangan dengan ijma ulama. Ijma ulama ahli hukum, ahli syariat mengatakan poligami itu maksimalnya 4. Tidak ada ketentuan, walaupun di akhir zaman lebih dari 4 tidak ada ketentuan kebolehan untuk itu. Nah, ini bertentangan dengan ijma, tafsirnya ditolak. Ya, itu contohnya ya dalam konteks hari ini. Yang ketiga, memiliki tujuan isyarat yang sesuai dengan Quran. Jadi maghzanya, isinya, tujuannya, maghza dari tafsir itu sama dia dengan Al-Quran, ada penguatnya. Kalau dalam bahasa hadis, ada istilahnya syahid, ada penguatnya ya. Nah, jadi ra'yu yang diterima itu memang dia sebenarnya bukan akal ansi, bukan akal semata-mata, tetapi akal yang disinari Al-Quran dan hadis, akal yang mendapat petunjuk-petunjuk isyarat dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah nanti yang menyebabkan dia bisa diterima ya. Tapi kalau biroi semata-mata, apalagi dalam akidah dan dalam keimanan, dalam hal-hal gaib, dalam hal ibadah mado, itu nanti hampir semua ulama menolaknya ya. Tafsir biroi yang disahih ini yang bisa diterima, misalnya yang dibuat ulama, tafsir bahasa gitu kan. Inilah yang saya sebut tadi. Ada tafsir Al-Biqai, kalau di Indonesia tafsir Quraish Shihab Al-Misbah,
Jadi Bapak jangan kaget kalau baca Al-Misbah itu hadis-hadisnya nggak terlalu banyak. Yang banyaknya bermain di bahasa. Pendapat sahabatnya nggak terlalu banyak. Karena beliau ahli bahasa Arab kan. Jadi pendekatannya bahasa. Walaupun memang menarik sekali tafsirnya sebenarnya. Ya, tetapi memang harus kita kombinasi lagi dengan tafsir Ibnu Katsir misalnya kan. Karena tafsir Ibnu Katsir cenderung kepada tafsir biriwayah. Maka nanti Bapak Ibu akan melihat tafsir Ibnu Katsir kok menafsirkan pakai hadis saja banyakan kan, pakai riwayat. Kok Quraisy Shihab menafsirkan pakai bahasa, bermain di bahasa kebanyakan. Karena pendekatannya tadi lebih kepada biroi sahih ya. Yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, Quran Sunnah. Maka tafsir bahasa biroi ini bisa diterima. Kemudian tafsir biroi berdasarkan penemuan sains modern. Ini yang dilakukan Harun Yahya. Kalau kita bicara mukjizat Quran nanti dia menafsirkan sab'a samawat itu lapis langit, 7 lapis langit itu cenderung ditafsirkan 7 lapis atmosfer gitu. Ya, sains modern selama tidak bertentangan tak ada masalah. Ya, termasuk nanti menafsirkan ayat watarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Bumi ini bergeser, berputar. Kenapa? Karena awan berputar. Bumi itu seperti awan. Awan bergerak, marras sahab. Nah, ketika awan dikatakan Allah bergerak, sama seperti bumi bergerak, berarti bumi bergerak. Kalau bumi bergerak, berarti dia berotasi dan berevolusi, gitu kan. Nah, itu kita temukan dalam Al-Quran. Ada juga tafsir dengan munasabah ayat. Munasabah ayat seperti tadi ya. Itu termasuk bahagian dari munasabah. Munasabah itu menghubungkan ayat 1 dengan ayat 1. Kita menghubungkan ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya. Ayat sebelumnya dan sesudahnya itu dianggap ulama ada kaitannya. Nah, jadi nanti kita cari hubungannya, ini kok cerita ini berarti cerita ini gitu kan. Misalnya Al-Maidah ayat 51 ya, yang melarang kita untuk aulia la tattakhidul kafirin aulia min dunil mu'min. Jangan kamu angkat orang kafir, orang Yahudi Nasrani sebagai aulia. Nanti kalau kita cari munasabahnya ayat sebelumnya itu bicara hukum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau kita lihat munasabahnya berarti Tuhan ingin menerapkan hukum dia. Yang menerapkan hukum dia adalah aulia. Maka aulia itu lebih cenderung pemimpin bukan teman. Kenapa? Karena yang menerapkan hukum-hukum Tuhan itu bisanya adalah pemimpin, bukan teman kita gitu. Ini kalau kita tarik munasabah. Jadi itu dari sisi munasabah ayatnya begini pemahamannya gitu kan. Kalau dari sisi bahasanya aulia itu bisa pemimpin, bisa sahabat setia, bisa orang dekat gitu kan. Bisa orang yang dicintai, bisa juga pelindung. Maka nanti kan sama dengan bahasa Maulana. Kenapa Maulana itu diharamkan Nabi kepada selain Allah? Karena Maulana itu dalam konteks masa Arab, Maulana itu dianggap pelindung, sebenar-benar pelindung. Nah, tapi kalau Maulana kita tafsirkan sebagai pemimpin atau sayyidina, sayyid itu kan pernah juga dilarang Nabi, sama dengan kata Maulana. Dalam hadis sahih jangan katakan sayyid. Lalu hadis sahih Bukhari lagi mengatakan jangan gunakan kata sayyid untuk orang munafik, untuk orang beriman boleh. Jadi artinya kata sayyid itu digunakan bermakna sayyid banyak maknanya, bisa pemimpin, bisa pelindung, semata-mata pelindung. Kalau untuk pelindung benar-benaran melindungi seluruhnya kan itu kan Allah. Tapi kalau Sayyidina Muhammad, pemimpin kami Muhammad, penghulu pemimpin kami, jadi Sayyidina maknanya situ penghulu atau pemimpin, itu tidak ada masalah dibuat Sayyidina Muhammad. Nah di situ nanti perdebatan ulama gitu. Itu tafsir bahasa ya. Kalau dihubungkan ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh tafsir bahasa ini seperti saya sebut tadi, kalau di Indonesia itu kan salah satunya Quraisy Shihab. Misalnya gini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, dialah yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Nah, kata ikra ini berasal dari kata qara, artinya menghimpun, ya, mengumpul, menghimpun atau membaca.
dalam kaidah bahasa, ini dalam kaidah bahasa, ini lihat sisi bahasa. Iqra, ini nggak disebutkan objeknya. Iqra, bacalah. Apa yang mau dibaca? Kalau bahasa Indonesianya kan ini kan transitif, kata yang membutuhkan objek. Iqra, tapi nggak disebut Allah objeknya, intransitif jadinya, gitu kan. Baca, apa yang mau dibaca? Jibril kan nggak nyebut, Allah kan nggak menyebut dengan firman-Nya. Yang mau dibaca apa? Nah, kalau dalam kaidah bahasa, kalau sesuatu perintah fi'il amar tidak disebutkan objeknya, maka maknanya sejarah bahasa disuruh membaca segala apa yang bisa dijangkau oleh kata itu. Artinya, bacalah semuanya yang bermanfaat bagi kehidupan, yang bisa dijangkau akal. Baca alam semesta, lihat kebesaran Allah. Alam semesta ini ayat-ayat kauniyah Allah. Ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam itu ayat kauniyah namanya kan. Ayat kaun, berasal dari kata kana, kejadian apa. Ya, bacalah. Baca juga firman Allah. Firman Allah dalam bentuk qauliyah, firmannya, ini Al-Quran. Jadi bisa membaca firman Allah Al-Quran, bisa membaca ayat Allah yang terbentang luas di alam semesta, ayat kauniyah, atau apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan. Maka Iqra di situ artinya bacalah apa saja. Ya, bacalah apa saja yang bermanfaat bagi kalian dengan nama Tuhanmu, dengan menyebut nama Allah. Kaji alam semesta, kaji ilmu antariksa, ilmu umum dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baca dia, teliti dia, gitu kan. Kaji baca Al-Quran itu dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi itu tafsirnya, tafsir bahasa. Apakah tafsir ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis, Quran, sunnah? Enggak. Boleh nggak diterima? Boleh. Kenapa? Karena salah satu tafsir birra'yi dengan dengan akal yang sahih yang diterima menggunakan tafsir bahasa gitu. Pendekatan bahasa namanya ya. Pendekatan ma'ani, balaghah, nahu sorobnya itu gitu kan. Itu termasuk tafsir yang makbul. Kemudian ditafsirkan lagi ya oleh beliau, kata Iqra itu juga diulang 2 kali katanya. Sehingga nanti ulama mengatakan Iqra pertama buat Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini buat Nabi. Iqra wa rabbukal akram buat umat Nabi. Nah, perintah buat umat Nabi. Ada juga yang berpendapat yang perintah pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah belajar. Ya, Iqra wa rabbukal akram, itu perintah mengajar. Jadi perintah membaca, belajar, satu lagi mengajar. Ya, secara bahasa. Ada juga yang mengatakan membaca ayat yang tertulis maupun ayat yang tak tertulis. Nah, itu tadi ayat tertulis Quran, tak tertulis alam semesta. Bahkan Al-Maraghi, ini tafsir Al-Maraghi ini banyak digunakan orang-orang yang di jurusan tarbiyah pendidikan karena pendekatannya lebih ke sana. Apa dia katakan? Penyebutan Iqra berulang-ulang kali. Kenapa berulang-ulang kali sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nanti Iqra lagi. Kenapa berulang-ulang kali? Nah, hikmahnya kata beliau, karena ilmu itu hanya bisa tertanam dalam hati kalau kita baca berulang-ulang kali. Jadi belajar itu terus-menerus, membaca itu berulang-ulang. Tidak bisa sekali. Kenapa? Kalau dibaca sekali, dia kadang-kadang lupa. Ya, tak banyak kita dapat hikmah. Tapi kalau berulang-ulang kali terus-menerus, maka dia akan tertanam, terhunjam ke dalam hati. Nah, makanya sahabat-sahabat itu walaupun sudah tua-tua, mereka hafal-hafal Quran. Yang menghafal Quran itu waktu tua, bukan waktu muda kan. Waktu tua ngapal Quran, hafal juga karena dibaca berulang-ulang kali. Sama kayak kita, orang-orang yang rajin misalnya baca Al-Kahfi atau Yasin tiap malam Jumat, baca Yasin. Walaupun gak pandai dia baca Quran, gak mahir, nanti hafal dia Quran itu Pak. Tiap malam, padahal tiap malam Jumat dibacanya kan. Terakhir hafal dia, udah setahun hafal, dia hafal sendiri dia kan. Nah, orang-orang tua kita kan dulu begitu, walaupun ada yang gak pandai baca Quran, ya tetangga-tetangga kita, tapi hafal mereka Yasin, giliran baca Yasin hafal mereka gitu kan. Nah itu salah satu hikmahnya kata Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, tafsir beliau. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian tafsir birra'yi ini kita contohkan tafsir berdasarkan ilmu modern. Tadi kan berdasarkan bahasa, ini ilmu modern.
wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum ya'lamuhum, ya. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa 'alaikum wa antum la tuzlamun. Dan siapkanlah, wa'idullah mastata'tum, siapkanlah segala mastata'tum yang kamu mampu, yang kamu kuat, min quwwah, dari kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat. Untuk apa? Untuk perang. Ya, dengan persiapan itu apa fungsinya? Turhibuna bihi adu Allah. Dengan begitu kamu membuat takut musuh-musuh Allah, menggetarkan musuh Allah dan musuhmu. Nah, ini untuk menambah luas wawasan kita tafsir yang ini. Ketika kita pahami ayat ini secara tekstual, persiapkanlah kekuatan kamu yang banyak. Apa itu kekuatan? Ketika Nabi tanya, "Mahwal quwwah ya Rasul?" Apa yang dimaksud Allah kekuatan di sini ya Rasul? Rasul mengatakan al-quwwah ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Jadi rata-rata kitab tafsir memunculkan hadis ini. Semua menafsirkan Nabi mengatakan kekuatan di sini adalah memanah dan kuda-kuda ditambat. Lalu saya bawa konteks kemari, konteks kekinian. Ketika terjadi perang Israel sama Palestina, apakah kita memahamkan kepada orang Palestina ya dengan hadis Rasul? Ya, persiapkan kekuatan yang kamu punya. Kekuatan kata Rasul itu adalah memanah dan kuda-kuda ditambat. Lalu orang Palestina bersiap dengan panah yang banyak dan kuda-kuda melawan tank-tank Israel. Kira-kira benar nggak tafsir ini? Benar nggak tafsirnya gini Bapak Ibu? Nah, tentu tafsir ini tidak rasional. Kenapa ya? Bagaimana kuda-kuda dengan kemampuan memanah jarak jauh mengalahkan tank-tank rudal Israel? Nah, disinilah saya ingin mengatakan ya bahwasanya sekalipun dia firman Tuhan ya, firman Allah Ta'ala, kalau dia berkaitan dengan masalah sosial, masalah-masalah sosial yang berubah berkembang, maknanya bisa berubah berkembang. Sekalipun yang mengatakan Allah, sekalipun yang mengatakan Nabi dan Rasul, tapi di dalam hal sosial, ini harus tahu kita ilmunya. Kalau tadi kan akidah, ya. Kalau kita tafsirkan di sini nanti dengan panah, ya udah TNI Polri kita disiapkan aja dengan panah, dengan kuda-kuda. Jadi orang jadi bahan tertawaan kan? Jadi bahan tertawaan sama orang. Ya, bagaimana kalian bisa mengalahkan rudal kami dengan panah, dengan kuda? Maka kita tafsirkan secara pengetahuan modern, panah-panah di situ kan kita anggap panah itu bisa membunuh jarak jauh, ya kan? Nah, ganti benda yang bisa membunuh jarak jauh apa? Rudal. Gantinya rudal secara rasional. Itulah berlaku kias namanya. Maka di dalam muamalah, di dalam sosiokultural itu nanti digunakan kias, nalar akliyah gitu. Ini biroi. Lebih paham, kita pahami kepada rudal. Karena rudal yang bisa membunuh jarak jauh seperti panah. Gitu kan? Nah, kemudian disebut kuah ini, untuk apa fungsi kuah ini? Untuk apa fungsi memanah dan kuda-kuda? Pacuan kuda itu kan luar biasa masa lalu kan? Untuk apa fungsinya itu? Kekuatan itu. Turhibuna bihi adu Allah. Untuk memberi pertakut musuh-musuh Allah. Nah, yang membuat musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama Islam ini apa? Buat negara-negara kuat yang non-Islam, yang membenci Islam. Misalnya, yang membuat mereka takut apa? Membuat mereka takut. Di darat ada tank, ada nuklir, ada rudal. Nah, kalau kita punya tank, nuklir, rudal, mulai takut mereka. Di laut ada kapal induk, kapal selam. Di udara ada pesawat tempur, ada jet, dan lain-lain. Ya, termasuk ada satelit. Ya kan? Maka secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan menyuruh kita apa coba? Menyuruh kita mengembangkan teknologi kalau kita memahami ayat ini secara rasional gitu, biroi, pengetahuan modern. Ya kan? Nah, sebab kalau kita tidak punya ini, ya turhibuna aduwakum wa aduallah, bihi aduwakum wa aduallah. Turhibuna bihi aduallah wa aduwakum. Bagaimana orang bisa takut?
musuh-musuh Islam misalnya, membenci pembenci Islam, bagaimana mereka takut dengan negara kita? Kita nggak punya apa-apa kan? Sedangkan Tuhan menyuruh di sini maghza, inti atau pesan dari ayat ini, siapkan kekuatan yang membuat takut musuh-musuhmu, membuat musuh gentar. Ya kalau kita nggak punya nuklir, bagaimana mau gentar? Maka Irak dicampuri urusan internnya hancur, ya. Kemudian apalagi Libya begitu juga ketika dicampuri urusan internnya hancur. Nah, ini sekarang kan ini sebenarnya kita pun tidak mau terjadi perang dunia kan, sangat kita khawatirkan. Tapi memang sebuah pelajaran bagi kita ke dalam kehidupan ini. Ketika Amerika berhadapan dengan Rusia, dia mulai gentar kan. Tidak, perlakuannya tidak seperti Iran-Irak kan, tidak seperti Irak kan. Nah, tapi dia mulai gentar, dia mulai gentar-gentar kan, getar-getir. Nah, kalau negara kita misalnya negara Islam seperti Rusia kan kita lebih dihormati, ditakuti kan, nggak sembrono orang memperlakukan negara kita kan, begitu bahasanya. Jadi persenjataan ini kalau kita pahami bukan untuk perang, tapi apa? Untuk mencegah perang, untuk nakut-nakuti musuh. Kalau saya begitu pahaminya. Nah, jadi kita itu memiliki sains teknologi yang kuat bukan untuk perang, tapi untuk nakutin orang jahat supaya jangan berani menciptakan perang. Gitu aja sebenarnya. Nah, tapi kalau mereka memulai perang, Islam itu kan gitu, sifatnya kan defensif. Kalau mereka memulai perang, baru kita bumi hanguskan. Tapi kalau mereka nggak perang, takut mereka, ya nggak usah diperangi. Hanya untuk nakut-nakutin saja kan. Kalau bahasa saya begitu. Kalau kita pahami dari ayat ini kan, karena di sini turhibuna bihi adullah, untuk memberi rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Itu saja sebenarnya. Jadi kita punya nuklir, punya apa itu untuk ngasih, ya untuk orang takut aja, waspada kan. Nah, maka ya seperti Rusia kan tidak sembarangan negara lain. Rusia nggak bisa dihabisi seperti Libya, tidak bisa dihabisi seperti Mesir misalnya, tidak bisa digoncang seperti Yaman, tidak bisa diobok-obok seperti Baghdad, nggak bisa kan. Gentar orang itu kan. Itu maksudnya. Jadi jangan kita tafsirkan ayat ini, ya maaf ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kadang-kadang karena orang, oh itu firman Allah, oh itu kata-kata Rasul, nggak bisa dirubah maknanya. Berarti kau rubah, berarti kau kufur sama Allah, kufur sama Rasul. Inilah orang yang namanya saklek. Dia nggak memahami metodologi tafsir itu sendiri. Ini orang biasanya nggak belajar metodologi tafsir, baru belajar agama. Ya, orang-orang baru belajar agama kadang begitu. Dia anggap kalau sudah firman Allah, katakan Rasul, walaupun nggak rasional, ya dilabraknya aja pengetahuan sains modern. Repotnya kita di situ. Oh nggak bisa katanya kan. Dibawanya ke keimanan. Padahal masalahnya ayat ini masalah sosiokultural. Dipaksanya dibawanya kepada keimanan. Sosiokultural itu berubah, maka nanti itulah dalam fikihnya disebutkan para ulama kan, apa kata ulama, al-hukum yataghayyaru bitariq al-amkinah wal azminah wal ada. Hukum itu nanti bisa berubah karena berubahnya keadaan kondisi masyarakat. Nah, itu hukum sosial, hukum budaya memang berubah, Pak, nggak bisa tidak. Maka orang yang tidak mampu beradaptasi, ya berdialektika dengan keadaan, dengan konteks masyarakat, adat masyarakat, dia dengan sendiri akan tergilas oleh zaman. Zaman itu bukan untuk dilawan, ditentang. Kita hidup ini nggak bisa ngelawan arus. Kita ini hidup ini mengikuti arus. Kalau arusnya belok ke kiri, kita tarik ke kanan gitu. Berseni dia. Nah, jadi kalau dia maksa ke kiri, kita tarik ke kanan pelan-pelan. Tapi kita ngikutin arus, nggak boleh kita lawan. Kalau kita lawan, kita nggak kuat. Karena melawan arus itu, melawan zaman itu sama dengan ya seperti melawan kehendak Tuhan. Karena yang terjadi hari ini, Masya Allah, ini kehendak Tuhan. Munculnya sains dan teknologi itu ilmunya dari Tuhan semua gitu kan, untuk memudahkan hidup kita. Oh enggak usah lah naik pesawat lagi, enggak bisa, haji harus naik onta seperti Nabi, gawat kita kan. Nah, itu masalah sosial budaya namanya, kultural. Makanya ini tafsirnya. Maka dalam hal sosial nanti modern itu bisa berubah tafsirnya itu sesuai dengan konteks masa zamannya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang terakhir ya, sampai satu jenis saja bisanya. Jenis tafsir model isyari. Isyari ini tafsir yang berdasarkan isyarat. Isyarat itu tafsir berdasarkan ilmu laduni atau berdasarkan mukasyafah atau berdasarkan ilham ya. Tafsir bil isyari ini
bisa nanti diambil tujuan hikmah dari ayat, bisa dari ilham, bisa dari kasyaf. Dalam Islam ini ada ayat atau hadis yang tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ilham atau kasyaf. Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan, rapatkan sap yang tidak rapat akan muncul nanti anak setan berbentuk anak kambing. Nah, itu bagaimana kita mengkonfirmasi kebenaran kata-kata Nabi? Itu hadis sahih. Benar nggak itu? Jangan-jangan Nabi nggak benar kan? Bagaimana kita mengkonfirmasi? Nggak bisa dikonfirmasi kecuali dengan ilmu batin juga, ilmu ruhani. Nah, ketika dinampakkan Allah melalui mata hati kita ada jin yang berbentuk anak kambing itu seperti Nabi, baru kita bisa membenarkan itu. Kalau enggak ya kita yakini aja lah karena Nabi Muhammad yang ngomong kan. Tapi untuk mengkonfirmasi kebenaran itu tidak bisa kecuali dengan ilmu yang sama begitu. Ya. Maka menurut Ibnu Athaillah dinukil dari Imam Syuuti ada 4 syarat boleh diterima tafsir ini. Tidak bertentangan dengan zahir ayat, didukung oleh syara, itu kembali didukung oleh syariat, tidak bertentangan dengan nas, Al-Quran hadis, tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat lapas-lapas Quran. Dia ada 4 syaratnya. Nah, jadi ini mohon maaf, ini saya contohkan dalam konteks kita hari ini. Saya contohkan gini, misalnya yang kemarin tuh tiba-tiba muncul ilmu nama ruh. Nah, ini saya jelasin sedikit kan. Tahu-tahu seorang guru kita lah ya, ustadz kita lah ya, ustadz yang lagi kondang hari ini, muncul ilmu nama ruh. Ya, anggapannya ilmu nama ruh itu berdasarkan ilham. Nah, pertanyaannya kalau di dalam syariat dan metodologi tafsir, ada enggak ayat Al-Quran dan hadis mengatakan nama ruh itu, ruh itu punya nama? Ternyata belum ada, enggak ada ayat hadis. Nah, lalu kalau tidak ada dalam cantolannya dalam Al-Quran, tak ada cantolannya dalam hadis, bagaimana cara menggunakannya? Bertentangan enggak dia? Bertentangan sih kelihatan tidak terlalu bertentangan, belum bisa dipastikan. Tetapi karena tidak ada cantolannya dalam Quran dan hadis, dan ilham itu atau laduni itu berlaku hanya internal buat penerima saja, bukan untuk orang di luarnya, maka tidak boleh dibawa keluar gitu. Adabnya nggak boleh dibawa keluar. Begitu Bapak Ibu membawa ilmu ilham ilmu laduni keluar karena tidak ada cantolannya dalam Quran hadis, maka dia akan menjadi fitnah, keributan, fitnah bagi umat. Nah, maka terjadilah keributan kan, chaos, karena hal itu dibawa keluar. Nah, harusnya ilham laduni pakai sendiri, apalagi gak ada cantolannya dalam Quran sudah. Tapi kalau ada cantolannya dalam Al-Quran hadis, dalam Quran sunnah, boleh dibawa keluar. Saya contohkan tafsir bil isyarah ini ya. Contohnya gini. Abu Bakar, Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, rusak di darat, di lautan. Abu Bakar Siddiq mengatakan yang dimaksud dengan bar adalah lisan, al-bahar adalah hati. Bar itu lisan, daratan, lautan itu lautan hati, lautan paling dalam. Jadi kalau lisan rusak, suka mencaci, mencela, kemudian hati rusak sehingga akhlaknya rusak semua, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa hati kita rusak, lisan kita rusak? Sebab perbuatan kita banyak perbuatan dosa. Jadi merusak kepada hati dan merusak kepada lisan. Dan itu akan merusak kepada kehidupan kita, lingkungan. Nah, jadi ini akibatnya semuanya menjadi rusak. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq menafsirkan begitu. Ya. Dari mana dia tahu? Ah, ini tafsirnya adalah tafsir laduni dianggap. Dia mendapat petunjuk ke dalam hatinya, ya. Termasuk ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Turunlah ayat ini, hari ini kusempurnakan bagimu agamamu, kusempurnakan bagi kalian nikmatku, aku ridho Islam menjadi agama. Nah, ketika ayat ini turun, ya, tiba-tiba Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, menangis di tengah-tengah sahabat. Ya, sahabat kan heran, ya. Harusnya dia bersenang, udah disempurnakan agama, disempurnakan nikmat, Allah meridhoi kita agama Islam kita. Kita harusnya senang, bahagia, bersyukur Abu Bakar. Kenapa kamu menangis-nangis sejadi-jadinya?
Jadi Abu Bakar ini unik dia dalam hal ini. Dia menangis sejadi-jadinya ketika turun ayat ini. Ternyata dia punya tafsir yang berbeda dengan ayat ini. Apa tafsirnya? Dia mengatakan, kalau Islam sudah sempurna, sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali lagi ke awal. Bermula lagi dari bawah. Kenapa gitu? Ya memang begitu hukum alamnya. Jadi ayat ini menjadi isyarat bahwa tugas Rasul sudah sempurna. Nah kalau sudah sempurna tugas Rasul, tidak lama lagi nanti Rasul akan wafat sesudah ini. Makanya dia menangis. Jadi hanya dia sendiri yang menangis ketika turun ayat ini. Menangis dia sejadi. Ternyata ayat ini memberikan isyarat bahwa Nabi akan wafat, akan meninggal dunia gitu. Nah, jadi isyarat Nabi SAW akan segera wafat diketahui Abu Bakar dari turunnya ayat ini. Nah, dari mana dia tahu tafsir itu? Itulah namanya tafsir isyari. Diberi Allah petunjuk sejenis ilham ke dalam hatinya. Ya, maka dia sampai berkesimpulan seperti itu. Apakah tafsir ini bertentangan dengan Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah? Tidak. Dan ternyata tafsir Abu Bakar ini sama dengan, ya, kejadiannya sama persis kan. Tidak lama Nabi setelah Haji Wada meninggal atau wafat, meninggal dunia. Nah, jadi benar tafsirnya itu. Dari mana dia tahu? Itu tadi isyarat. Itulah namanya laduni. Itu namanya isyarat. Nah, itu untuk diri sendiri. Ya. Untuk diri sendiri. Boleh diungkapkan ke orang lain, orang-orang dekat tertentu ketika bertanya, dan boleh dipercaya, boleh tidak gitu. Harus dibuktikan. Jadi laduni ilham itu harus punya pembuktian dulu. Sesuai nggak dia dengan syariat. Nah, jadi tidak untuk disebar ke semua orang begitu. Nah, inilah contoh tafsir bil isyarah. Sebenarnya ada lagi kalau dalam satu saya pernah, yang terakhir Bapak Ibu, saya pernah membaca salah satu buku kecil seperti diktat punya orang sufi gitu kan. Nah, saya baca sebuah ayat, di situ ditafsirkan begini. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan pena dan apa yang ditulis. Jadi ada seorang sufi, dia pingin tahu makna nun. Makna nun ini. Nun ini kan huruf munqata'ah. Dalam ilmu Quran namanya ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihat. Gak bisa diketahui maknanya. Dia pingin tahu maknanya nih. Maka dia berzikir munajat ke Allah. Begitu dia berzikir munajat, tiba-tiba dia ya seperti tertidur masuk ke alam mimpi gitu kan. Ya, tiba-tiba dalam mimpinya itu diperjalankanlah dia lihatlah lautan yang sangat luas. Ya, sangat luas lautan. Dia lihat lautan sangat luas. Ya. Jadi ketika dia bertanya, ya Allah apa makna nun ini? Katanya, apa makna nun? Dia ingin tahu makna nun. Jadi nun itu dianggap, ditafsirkan dalam mimpinya itu adalah sejenis lautan gitu kan. Titik nun itu adalah tintanya. Jadi nun, jadi seluruh lautan yang sangat luas itu, kemudian airnya, titiknya itu airnya diambil menjadi tinta-tinta untuk menuliskan firman Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Itu ayat Qur'annya kan. Sekiranya seluruh tinta di lautan dijadikan tinta untuk menulis firman-firman Allah, lanafidal bahr, maka dia akan habis, nggak akan cukup. Saking banyaknya firman Allah. Jadi nun di situ dia tafsirkan adalah dalam isyarat mimpinya itu, nun itu dimaksudkan adalah lautan yang sangat luas, dan titik nun itu itulah air laut yang untuk menjadi tinta ini tadi. Maka ketika sesudah mengatakan nun, bicaranya kolam dan wama yasturun. Allah bicara pena dan menulis. Jadi makna nun itu adalah lautan yang sangat luas. Nah, dia menelusuri maknanya ini lewat apa? Lewat tadi mohon petunjuk ke Allah, lewat ilham. Sehingga dia diperjalankan. Ini salah satu contoh. Apakah tafsir ini bertentangan dengan Islam, dengan syariat Islam? Tidak. Secara akliah tidak ada masalah. Maka kalau seperti ini, tidak ada masalah sebenarnya kan. Karena memang setelah nun bicara pena dan tulisan. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini yang terakhir ini bisa kita pahami bahwa firman Allah itu sebenarnya sangat banyak, nggak habis ditulis dengan tinta. Jadi kalau bahasa saya, kalau orang berpikiran ilmu Tuhan hanya ada di dalam Al-Quran,
teks itu saja, teks Quran itu saja. Kalau dia batasi ilmu Tuhan hanya ada dalam teks Al-Quran ini, sebenarnya dia sudah mengingkari ayat tadi. Kenapa? Karena kata Allah firman-Nya itu kalau lautan jadi tintanya pun gak habis ditulis. Kalau firman Allah hanya ada dalam Quran itu saja, untuk menuliskan Quran itu saja hanya butuh 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas tinta, ya kan? Selesai nulis Quran itu kan? Tapi firman Allah yang sebenarnya itu ilmu Allah itu sangat luas, bukan yang hanya dalam Quran. Yang ada di dalam Quran itu hanya ilmu pokok pedoman hidup, pokok-pokoknya saja diberikan Allah kepada kita. Nah itu artinya bahwa di balik itu lagi banyak lagi ilmu-ilmu Allah yang lebih rinci di balik Al-Quran itu. Ya Allah sendiri yang mengatakan begitu. Nah dari sinilah kita harus memahami bahwasanya nanti memang akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak pokok ya, akan terjadi nanti pemahaman-pemahaman rinci, dan pemahaman rinci ini dibolehkan selama ada pegangannya, cantolannya dalam Quran, dalam hadis, ada bisa diambil maksanya, tidak bertentangan. Nah jadi metodologi tafsir nanti terus berkembang selama nanti dia bisa dicerna oleh akal sehat kita, kemudian ayat Quran hadisnya tidak bertentangan, bisa disinergikan, selama itu nanti menjadi boleh. Saya kira itu saja.